Ini, tapi ya memang di Indonesia faktanya ada. Halo semua, apa kabar? Hari ini aku mau sharing ke kalian cara pembuatan salted fermented shrimp. Kalian pernah nggak sih lihat cara pembuatan kimchi? Itu kan biasanya suka pakai salted fermented shrimp paste ya. Nah, mereka sebut itu seojot. Wow. Tapi ternyata yang orang Korea kenal sebagai seojot ini itu ternyata merupakan makanan khas daerah di Indonesia. Di daerah Indonesia bagian mana kira-kira ya yang menjadikan salted fermented shrimp ini sebagai makanan khasnya mereka? Ayo, ada yang tahu nggak? Daerahnya itu daerah Bangka. Kalau di Korea mengenal salted fermented shrimp paste ini dengan sebutan seojot, di Bangka mereka memanggilnya dengan sebutan kecalo, atau ada beberapa yang menyebut mereka cincalo. Nah, cincalo ini terbuat dari fermentasi udang rebon atau asetes. Calo ini itu merupakan makanan khas Bangka yang jadi orang Bangka itu udah tahu lah sama kecalo. Aku bisa tahu karena apa? Karena papa mamaku berasal dari Bangka. Nah, jadi di rumah dari kecil aku sudah familiar banget dengan salted fermented shrimp ini. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata di Korea juga mengenal kudapan ini. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian gimana cara membuat salted fermented shrimp ini atau kecalo ya. Aku buatnya bersama papiku, dibantu sama dia karena aku nggak pernah bikin sebelumnya. Jadi aku sambil tanya-tanya belajar sama dia gimana cara pembuatannya. Karena menurutku ini suatu yang unik gitu, nggak semua orang bisa makan ini. Langsung aja, stay tune. Ini ada 1 kilo udang kecil. Tadi sudah dibersihkan tadi pagi, terus bersihkan ya. Ini 1 kilo kita mau pindahin ke wadahnya. Wah, ini banyak banget nih. Salju. Halo. Dingin. Tadi di kulkasin itu. Wah, baunya kenceng banget. Udang seger ya. Jadi masih ada bau-bau laut. Campur dengan rice wine. Rice wine-nya berapa persen? Yang asal ada bau-bau aroma. Asal bau. Ini ada bener belum? Ayo, masuk ke hidungku. Saya mabuk bentar. Kayak apa ini ya teksturnya? Kayak lembek-lembek. Nah, ini dia. Kita aduk. Sampai berapa lama ini aduknya? Mulai jadi kayak paste. Warnanya udah mulai kayak ke apa ini? Ungu keabuan. Teman-teman,
Di sini udah hari ketiga setelah difermentasi. Sekarang aku mau coba buka ini. Aromanya, wah, kalian bisa lihat nih. Ya, ini salted shrimpnya. warnanya warna-warna nggak jelas ini. Wah, aromanya bener-bener aroma ciri khas kecao banget, nyengat di hidung. Ya, ini bukan untuk sesuatu yang kayak dimakan gitu aja ya, tapi dia biasanya dicampur buat bahan masakan, kayak buat tumisan kangkung atau tumisan sayur lain. Itu biar bikin enak lah. Biasanya kan kalau pakai terasi, nah ada yang pakai ini juga bisa. Jadi bisa juga dibuat versi sambal ini, sambal kecao dengan 1 sendok makan fermentasi udang ini, kecao, terus ditambah dengan air jeruk kunci dan irisan cabai. Ya, terus tinggal dicocol sama timun dingin atau sayur-sayur, atau bisa juga ikan panggang dicocol sama ini, bisa. Terus ini bisa dicampur sama telur gitu di dadar, itu juga bisa. Ya pasti ini asin sih rasanya. Kita coba dulu ya sedikit nih. Dia kayak gini nih guys, teksturnya. Nih aku cobain ya. Yang kemarin dibuat. Oh no. Oh. Aduh. Aku ambilnya kebanyakan. Bener-bener dia langsung nendang gitu di hidung baunya. Terus kayak asin banget ya, namanya aja salted, kayak kan salted fermented shrimp. Ini kayaknya mudah-mudahan nggak stay di mulut, tapi sih kayaknya nggak stay di mulut sih kalau ini. Langsung nendang. Oke, gimana? Kalian tertarik nggak buat ini kecalo? Kalian kalau misalnya mau tertarik buat ini, silakan bisa lihat tutorialnya di videoku ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.